Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat sama dengan persamaan kuadrat bentuk umum. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari atau sama dengan 0, di mana ini adalah tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan. Itu ada 4. Yang pertama kita sebut dengan lebih dari atau sama dengan. Kemudian ini disebut dengan lebih dari atau lebih besar. Kemudian kurang dari atau sama dengan, kurang dari. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu hampir sama dengan persamaan kuadrat. Bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan rumus ABC, yang keempat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, tapi kali ini kita akan coba menyelesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, penyelesaiannya kita ambilkan contoh di sini. Contoh, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. A, misalkan di sini ada X kuadrat dikurang X dikurang 12. Misalkan tandanya kita ambil lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang B, kita misalkan 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3. Kita misalkan ambil sama, tandanya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita akan selesaikan satu persatu. Nah, untuk menyelesaikan ini sama pengerjaan. Yang pertama, menyelesaikannya hampir sama dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, maka kita harus menentukan nilai X yang memenuhi persamaan atau ketidaksamaannya ini. Sama dengan persamaan kuadrat. Dari pertidaksamaan ini nilai A-nya adalah 1. Di sini 1X kuadrat berarti A sama dengan 1. Kemudian B itu adalah koefisien dari X. Berarti di sini B-nya adalah negatif 1. Negatif 1X. Kemudian C yang tidak memiliki variabel yaitu adalah negatif 11. Ingat kemarin untuk memfaktorkannya ini kita cari A kali C. A dikali C berarti 1 dikali negatif 12.
6, 3 dikali 4. Nah, maka kita akan cari faktornya. Berapa kali berapa yang menghasilkan negatif 12? Berarti yang ini. Kemudian berapa tambah berapa yang menghasilkan negatif 1? Berarti yang B. Nah, kemungkinan dari 3 faktor ini ada 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 yang dikalikan menghasilkan 12, kemudian dijumlahkan hasilnya negatif 1. Maka yang memenuhi adalah 3 kali 4. Nah, tapi tandanya kita sesuaikan. Maka yang memenuhi adalah negatif 4. 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 1. 3 dikali negatif 4 hasilnya negatif 12. Maka pemfaktoran, maka X kuadrat dikurang X min 12, pemfaktorannya ini kita tulis dulu sama dengan 0. X kuadrat berarti X dikali X, kemudian tadi didapat plus 3, kemudian negatif 4. Nah, kita cari masing-masing, kita tulis sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0. Yang ini X dikurang 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 4. Berarti nilai X yang memperoleh adalah negatif 3 dan X sama dengan 4. Sampai di sini pengerjaan belum selesai. Nah, karena ini pertidaksamaan kuadrat, kita uji dengan garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan ini, karena ini di sini ada 2 nilai X, berarti ada 2 titik X. Nah, kita ingat garis bilangan, bahwa garis bilangan ini ada 0, 1, 2, dan 3, 4. 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, posisinya ini negatif 3. Berarti di sini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, garis bilangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Untuk mempermudah, misalkan yang ini kita sebut tengah. Yang ini kanan. Yang di sini kiri. Berarti kiri, tengah, kanan. Nah, menjadi 3 daerah, daerah mana yang akan menjadi penyelesaian. Nah, untuk menentukan ini, kita uji dengan cara kita ambil sembarang nilai X. Nah, kita boleh ambil di mana saja, apakah di kiri, di tengah, atau di kanan. Kita ingat garis bilangan. Misalkan nilai sembarang yang akan kita ambil adalah, misalkan, jadi nilai X ini sembarang boleh kita ambil, kecuali yang sudah ada ini tidak boleh diambil. Misalkan kita ambil X sama dengan 0. Nah, di mana posisi 0? Apakah posisinya di kiri, di tengah, atau di kanan? Dalam garis bilangan berarti di posisi X sama dengan 0 ini adalah di tengah. Nah, kita ingat garis bilangan. Negatif 3, yang di sini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ke sini
negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Berarti X sama dengan ini posisinya di tengah. Nah, nilai X yang kita ambil ini kita substitusikan ke persamaan. X kuadrat dikurang X kurang 12 lebih dari atau sama dengan 0. Kita ganti X-nya sama dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 12. Nah, 0 kuadrat 0, kurang 0, 0. 0 kurang 12 berarti negatif 12. Negatif 12 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, negatif 12 lebih besar dari 0. Pertanyaannya, apakah ini benar atau salah? Negatif 12 lebih dari 0 itu tentunya salah. Atau lebih gampang, kita lihat. Ini hasil akhirnya adalah negatif. 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 Oke. Karena negatif, maka kita berilah tanda negatif di tengah. Ini tandanya negatif. Maka otomatis, karena untuk tanda, misalkan di sini, kalau garis bilangan ini kita bagi menjadi beberapa bagian, maka tanda positif dan negatifnya itu akan silih berganti atau selang-seling. Misalkan kita anggap sini positif, maka bagian berikutnya adalah negatif. Kalau di sini negatif, berarti ini positif. Kalau di sini positif, berarti negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, karena di sini negatif, berarti di sini bernilai positif. Positif, negatif, positif. Oke. Nah, di kiri bernilai positif, di tengah bernilai negatif, di kanan bernilai positif. Maka yang menjadi penyelesaian atau daerah penyelesaiannya, kita lihat tanda. Nah, di sini tandanya lebih besar. Nah, kalau tandanya lebih besar, tanda lebih besar, maka yang menjadi penyelesaian adalah yang bertanda positif. Kalau tandanya lebih kecil, maka yang menjadi penyelesaian adalah yang bertanda negatif. Saya ulangi, tanda lebih besar berarti ada lebih besar sama dengan atau lebih besar, maka yang menjadi penyelesaian yang bertanda positif. Kalau tandanya lebih kecil atau kurang dari, maka yang menjadi penyelesaian adalah yang bertanda negatif. Kita kembali ke soalnya bertanda lebih besar atau lebih dari, maka yang menjadi penyelesaian adalah yang bertanda positif. Maka yang menjadi penyelesaian itu adalah daerah sebelah kanan. Kemudian berarti sebelah kanan, ini juga tanda positif, berarti juga di sebelah kiri. Oke. Maka penyelesaian dari 4 ke kanan, berarti di sini ada 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Maka angkanya ini adalah tentu lebih besar dari 4, berarti X lebih besar atau sama dengan 4. Yang sebelah kiri negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Maka tandanya lebih kecil atau negatif 3. Nih. Oke. Maka yang menjadi penyelesaian adalah X lebih besar atau sama dengan 4. Kemudian X kurang dari atau sama negatif 3. Nah, untuk lebih detailnya, maka penyelesaian ini bisa kita tulis. Kita buat lagi garis bilangan.
negatif 3, 4. Penyelesaian itu adalah di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri, di mana sebelah kanan itu nilainya adalah lebih besar atau sama dengan 4, kemudian di sini adalah lebih kecil atau sama dengan negatif 3. Karena bertolak belakang, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, maka penyelesaiannya ini kita tulis kurung kurawal, karena variabelnya x, berarti nilai x di mana x kurang dari atau sama dengan 3, karena terpisah berarti kita pisahkan dengan kata atau, x lebih dari atau sama dengan 4. Oke, mudah-mudahan mengerti. Untuk lebih pahamnya kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita tentukan nilai A-nya ya, adalah variabel dari x kuadrat, B-nya 7, C 3. Maka kita cari nilai A kali C. A kali C berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka kita cari faktor dari 6 yang menghasilkan 6 itu adalah 1 kali 6, 2 kali 3. 1 kali 6, 2 kali 3. Oke. Maka kita cari berapa kali berapa menghasilkan 6, kemudian berapa tambah berapa hasilnya 7. Maka yang memenuhi dari faktor ini adalah 1 dan 6. 1 kali 6, 6, 1 tambah 6, 7. Maka 2x kuadrat tambah 7x tambah 3, kita tulis sama dengan 0 dulu, difaktorkan. Nah, karena di sini A-nya lebih dari 0 atau di sini A-nya lebih dari 0, ini kita tulis 2x 2x per 2 sama dengan 0. Faktornya tulis plus 1 plus 1, yang ini plus 6. Nah, salah satunya kita harus bagi 2. Misalkan yang ini, karena masing-masing bisa dibagi 2. Yang karena ini tidak dibagi, kita tulis tetap 2x tambah 1. 2x bagi 2, x. 6 bagi 2, 3. Nah, masing-masing berarti ini kita tulis sama dengan 0. Ini x tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini 2x, satunya pindah ke kanan jadi negatif 0 kurang 1. Berarti 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 2. Yang ini 3-nya pindah ke kanan, 0 kurang 3. Berarti x sama dengan negatif 3. Berarti nilai x yang memenuhi adalah 1 dan 2. Oke, kita dapatkan nilai x. Kemudian kita tempatkan nilai x yang kita peroleh pada garis bilangan. Berarti ada 2 nilai x.
ada negatif 1/2 dan negatif 3. Kita ingat garis bilangan. Nah, kita ingatkan di sini ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Maka posisi negatif 3 di sini. Kemudian posisi negatif 1/2. Negatif 1/2 atau negatif setengah adalah di sini. Nah, ini negatif 3, ini negatif 1/2. Oke, berarti di sini adalah nilainya 3, di sini negatif 1/2. Nah, di sini ada 3 bagian, terbagi 3 bagian. Tadi ini sebelah kiri, tengah, kanan. Kita ambil sembarang nilai X. Ambil sembarang nilai X. Misalkan kita ambil yang tidak boleh di sini. Selain dari ini boleh kita ambil. Kita ambil misalnya X sama dengan 0. Di mana posisi 0? Nah, kalau kita lihat di sini, berarti sebelah kanan. Berarti X 0 di sini. Kita substitusikan ke persamaan. 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. Kita ganti x-nya dengan 0, berarti 2 kali 0 kuadrat, 7 kali 0 ditambah 3. Ini 0, 0, 0, berarti hasilnya adalah 3. Nah, ini 3 nilainya adalah positif. Nah, di mana kita mengambil nilai X sama dengan 0, berarti tadi di sebelah kanan ini bernilai positif. Berarti sebelah kanan positif, ini mengikuti selang-seling, ini bernilai negatif, ini bernilai positif. Sedangkan tandanya lebih dari. Kita ingat tadi bahwa kalau tandanya lebih dari, maka daerah yang menjadi penyelesaian adalah yang bernilai positif. Berarti sebelah kanan ini penyelesaian, yang ini juga sebelah kanan. Oke. Nah, kalau sebelah kanan berarti lebih besar. Berarti X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 1/2. Ke sebelah kiri berarti X kurang dari negatif 3. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari atau sama dengan negatif 3 atau X lebih dari atau sama dengan negatif 1/2. Oke, demikian, silakan dipelajari, dilihat, berulang-ulang. Untuk contoh selanjutnya itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.